Maka kemudian disebutkan sama riwayat seperti di hadis Kitabut Tauhid. Lalu kalau ditanya kenapa di Kitabut Tauhid Imam Al-Bukhari langsung masuk kepada lafaz datang seseorang meminta atau butuh kepadanya, dikatakan oleh Nabi isfa'u faltu jaru waliyaqdi Allah ala lisani nabihi masya'a. Kita katakan diringkas karena poin pendalilannya kalimat masya'a. Maka ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari di Kitabut Tauhid, sehingga dia memangkas dari lafaz-lafaz hadis yang lainnya. Kemudian barakallahu fikum, di dalam hadis ini faidah yang agung tentang permasalahan ta'awun dalam menolong kaum muslimin dan dalam berdakwah. Maka jika ada seseorang yang membutuhkan dan kita tidak mampu untuk memberinya, seperti di sini di riwayat yang sebelumnya datang kepada Nabi seseorang meminta sesuatu kepada Nabi dan Nabi tidak mampu, maka Nabi mengatakan aqbala ilaina biwajhihi, maka Nabi menolehkan wajahnya kepadaku di saat dia diminta sesuatu dan tidak mampu. Isfa'u faltu jaru, maka tolonglah saudara kalian ini, kalian akan diberikan pahala oleh Allah. Maka ini yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka banyak di grup-grup yang kita ikuti ataupun di ma'had-ma'had, maka kita mengatakan sering saudara kita dalam keadaan istrinya melahirkan operasi kesar, membutuhkan dana sekian juta, maka kepada ikhwah kita ta'awun. Ada yang menyumbang 100, ada yang 200, ada yang 1 juta. Maka alhamdulillah, ini adalah amalan dari ucapan Nabi tadi. Karena anggota dari grup, dari ahli sunnah, dari kaum muslimin secara umum, mukminin, lebih khususnya lagi ahli sunnah, maka mereka membutuhkan dana. Dan apalagi istrinya dalam keadaan sakit dan tidak bisa keluar dari rumah sakit, harus ditebus dan sebagainya dari uang-uang pengobatan, maka fata'awanu 'alal birri wat taqwa. Di sini disebutkan di hadis isfa'u faltu jaru, menjadi pendalilan tentang permasalahan ta'awun bagi mereka orang-orang yang tidak mampu, dan kita pun tidak mampu atau mampu hanya membayar 100 atau 50, namun kita alihkan kepada saudara kita isfa'u faltu jaru, dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka wahai para sahabat, tolonglah orang ini, maka kalian akan diberikan pahala. Maka sifat orang Indonesia, wallahi mereka dermawan, tidak bakhil, tidak pelit, tidak kedekut. Maka banyak di grup-grup kita tidak mengenal si fulan, Abu Fulan, baik orang Medan, baik orang Jawa, baik orang mana, yang jelas dia ahli sunnah. Di grup disebutkan sakit dan demikian, membutuhkan demikian, maka banyak dari ikhwah membantu. Dan itu dari sifat yang mulia yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita orang Indonesia, meskipun dia tidak mengenal dan sebagainya. Maka di sini Nabi mengatakan isfa'u faltu jaru. Dan begitu pun dalam permasalahan dakwah, bukan permasalahan pribadi seperti yang ada di kita sekarang. Seperti waktu lalu kita membutuhkan dana untuk melaksanakan daurah Imam Muqbil Al-Wadi yang kedua, dan juga saudara kita yang terdekat, misalnya kelak di Sulawesi akan mendatangkan syekh dari luar, dibutuhkan dana 100 juta, maka kita katakan isfa'u faltu jaru, maka saling tolong menolonglah kalian. Ada yang menyumbang 100, 200, maka sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. 100 demi 100 lama-lama menjadi 100 juta. Nah, dari 100 ribu
menjadi 100 juta. Dan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, sehingga ringan. 100 juta dari mana? Tapi kalau kita umumkan kepada ikhwah, dan itu pelaksanaannya masih 2 bulan, 3 bulan, bulan ini kita nyumbang 100, bulan depan nyumbang 50, bulan depan nyumbang 1 juta, bulan depannya lagi nyumbang 500. Maka berapa? Dalam waktu 4 bulan, ternyata dia bisa menyumbang 2 juta tanpa dia sadari. Maka perkara-perkara seperti ini butuh kepada ta'awun. Dan di dalam hadis ini pendalilan Nabi mengajak ta'awun kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu saudara-saudaranya. Dan menjadi pendalilan jika dia tidak mampu untuk menolong saudaranya, maka dia meminta yang lain untuk menolongnya, memberikan syafaat. Isfa'u fal tu'jaru, maka tolonglah dia. Aku tidak mampu, atau aku mampu. Dia membutuhkan untuk operasi keiser misalnya 10 juta. Aku hanya mempunyai 100.000. Maka wahai saudara-saudaraku yang lain, kumpulkan. Mempunyai deadline 20 hari. Maka dikumpulkan dalam waktu 20 hari, terkumpul alhamdulillah dalam jumlah yang diinginkan. Maka begitulah dalam keadaan dakwah. Maka ini masuk kepada keumuman ucapan Allah Jalla wa Ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maka menolonglah dalam kebaikan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan. Dan begitupun di ma'had kita Muqbil Al-Wadi'i. Ma'had kita ini ma'had yang free of charge, ma'had yang gratis. Orang mau masuk ke sini kapan saja, anytime, anywhere, bisa masuk. Karena sistem kita talaki dan kita tidak menolak murid yang ingin belajar. Dan di sini kita belajar tanpa uang muka, tanpa uang bangunan, tanpa uang SPP, gratis. Sehingga siapapun bisa belajar di sini. Kecuali mungkin sekarang kita belum mampu memberikan uang makan dalam 1 bulannya, dan gambarannya dia di rumah bersama bapaknya pun makan. Siapa yang ngasih makan di rumah? Orang tuanya. Maka jika datang ke sini orang tuanya yang mengantarnya ke sini, ya please orang tuanya pun ngasih makan. Agar di sini pengajar tidak terbebani dengan mengajari dia ilmu, juga masih membebani dengan memberikan makan. Maka kesimpulannya kita di sini pun gratis. Maka di sini kadang-kadang kita meminta ta'awun kepada ikhwanuna untuk kemaslahatan dakwah. Listrik dari mana? Karena kita tidak mengambil dari santri. Lalu juga kajian-kajian dikirim di YouTube, butuh kepada kuota. Dan begitupun untuk membeli makanan, minuman, dan juga gas dan air minum dan beras dan yang lainnya. Dan para pengajar pun butuh kepada makan dan minum agar dia mengajar. Maka pengajar pun butuh energi. Maka dari mana? Tidak ada uang SPP, tidak ada uang untuk pengajar. Lalu pengajarnya bisa hidup. Hari Id pun mengajar malah, tidak libur. Maka dari mana? Itulah semuanya dari ta'awun di dalam dakwah. Maka di sini permasalahan meminta ta'awun untuk dakwah, ta'awun untuk daurah, ta'awun untuk membayar listrik masjid, ma'had kita dan sebagainya. Maka itu semuanya masuk kepada keumuman ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, karena itu untuk dakwah. Dan juga ucapan Nabi isfa'u fal tu'jaru, maka saling tolong menolonglah di antara kalian, maka kalian akan mendapatkan pahala. Maka inilah hadis dari Sahih Al-Bukhari yang kita baca. Maka poin pendalilan dari hadis ini dari segi ilmi tauhid adalah permasalahan kalimat masya'a, bahwa ucapan Nabi kepada para sahabatnya, bantulah orang yang meminta ini, maka niscaya kamu akan diberikan pahala oleh Allah. Wa yaqdillahu ala lisani rasulihi,
dan Allah akan memberikan pahala kepada kalian seperti ucapan Nabi tadi, tentunya dengan izin Allah. Jika Allah tidak mengizinkan, bisa jadi seseorang tidak akan mendapatkan pahala. Dan bisa jadi seseorang tidak melaksanakan sedekah. Dan seterusnya. Karena Allah yang berkehendak atas semuanya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-muadzin yu'adzin.